Halo teman-teman semua, kali ini kita mau ngebahas tentang persepsi-persepsi yang salah tentang program beasiswa. Karena banyak sekali teman-teman yang mau mendaftar program beasiswa, tapi masih banyak yang enggak mengerti sebenarnya apa sih program beasiswa itu, dan kebanyakan menganggap bahwa program beasiswa hanya untuk orang yang kurang mampu, padahal itu kurang tepat. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah program beasiswa bukan hanya untuk orang yang kurang mampu. Jadi program beasiswa itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya untuk yang kurang mampu, tapi ada juga untuk yang berprestasi. Sehingga ketika ada orang yang mampu, kaya gitu ya, berada, berkecukupan, lalu mendaftar program beasiswa yang berprestasi, nggak masalah. Karena memang rules-nya diperuntukkan untuk yang berprestasi, bukan yang tidak mampu. Apresiasinya untuk prestasinya dia, bukan kurang mampunya. Jadi jangan menganggap bahwa semua program beasiswa itu untuk yang kurang mampu, ya. Enggak, banyak sekali program beasiswa yang diperuntukkan untuk orang-orang atau pelajar atau mahasiswa yang berprestasi. Sehingga ketika teman-teman mungkin ada di keluarga menengah gitu ya, yang mau kuliah juga susah dari segi biaya sendiri, tapi juga nggak bisa ngajuin beasiswa kurang mampu karena bukan orang kurang mampu gitu ya. Jadi bisa ikut beasiswa-beasiswa yang prestasi. Oke? Yang kedua, banyak sekali persepsi bahwa beasiswa itu nggak bisa untuk anak PNS. Ini juga salah banget. Padahal mau kamu anak PNS, petani, anak pengusaha, anak pejabat, anak politikus, segala macam, itu bisa banget daftar dan dapat beasiswa. Karena sekali lagi, nggak semua beasiswa itu sama ya. Jadi mungkin ada beberapa beasiswa, terutama beasiswa yang kurang mampu itu kebanyakan nggak boleh buat anak PNS. Tapi ada beasiswa prestasi, ada beasiswa mentoring, ada beasiswa lain-lain lagi yang banyak sekali. Itu membolehkan teman-teman, mau orang tuanya PNS, mau orang tuanya pengusaha, mau apapun boleh mendaftar. Jadi nggak ada batasan, mau teman-teman orang tuanya kerjaannya apa aja, itu bisa dapat beasiswa. Tinggal dicari aja beasiswa yang sesuai, dan itu banyak banget. Yang ketiga adalah bahwa program beasiswa hanya untuk orang yang pinter aja. Padahal untuk dapat program beasiswa, kamu nggak harus selalu pintar dalam konteks akademiknya. Kamu bisa pintar di non-akademik, bukan pintar sih, kamu bisa menonjol atau punya semacam prestasi lah di akademik, ataupun di non-akademik juga bisa. Bahkan ketika kamu misal kayak hafal Quran atau hafiz gitu ya, itu juga bisa dapat. Atau kamu bikin karya gitu ya, misal kamu bikin film, kamu bikin apa, lalu diikutkan ke kompetisi, itu juga punya peluang yang besar. Jadi nggak hanya ketika kamu pintar di akademik aja, tapi ketika kamu juga punya semacam prestasi ya. Prestasi ini nggak melulu tentang menang lomba ya, tapi bikin karya dan lain sebagainya itu juga prestasi. Itu bisa kamu jadikan tahan untuk mengajukan beasiswa ke program-program beasiswa yang emang lagi buka saat itu gitu. Jadi apapun ya, mau olahraga, mau seni, mau sastra, apapun keahlian atau bakat maupun ketertarikan kamu di bidang tersebut, silahkan daftar aja sesuai dengan hal yang menonjol dari diri kamu, dan semuanya punya peluang yang sama ya. Yang keempat, banyak yang mengira bahwa program beasiswa itu hanya ada satu ya, entah itu ada yang mengira cuma bidik misi aja, ada yang cuma mengira beasiswanya dari kampus aja. Padahal dalam satu tahun itu ada ratusan program beasiswa yang buka. Jadi kalau misalnya ketolak di satu beasiswa, bisa daftar di belasan bahkan puluhan beasiswa lainnya gitu. Untuk update informasi mengenai beasiswa apa aja yang lagi buka, teman-teman bisa ke websitenya luarkampus.id. Di sana lengkap banget informasi beasiswa yang dibuka setiap bulannya, pasti ada. Bahkan setiap minggunya pasti diupdate. Jadi nggak ada alasan ketolak beasiswa ini nunggunya tahun depan, kelamaan gitu. Beasiswa ini ketolak, langsung daftar minggu depannya apalagi. Jadi banyak sekali program beasiswa yang selalu buka sepanjang tahun gitu ya.
mau untuk teman-teman S1, mau S2, mau D3, dan lain-lain, itu juga banyak sekali, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi tinggal teman-teman aja pinter-pinter dan berusaha semaksimal mungkin buat mencari informasinya. Walaupun sekarang udah ada informasi yang mudah banget didapat di luar kampus.id, di kalender beasiswa, update aja di sana. Dan yang kelima adalah banyak orang yang mengira bahwa beasiswa itu hanya dalam bentuk uang, ya. Padahal beasiswa itu ada banyak sekali jenisnya. Bahkan uang pun ada banyak, ya. Uang itu ada yang hanya SPP tetap, ya, kalau di swasta, atau SPP variabelnya aja. Atau kalau misalnya di kampus negeri biasanya udah sepaket, ya, jadinya UKT. Nah, padahal ada banyak bentuk program beasiswa lainnya. Misal ada yang ngasih uang saku, ada yang ngasih uang untuk pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Ada yang ngasih uang buku, ada yang ngasih modal usaha, kemudian ada yang ngasih mentoring, ada yang ngasih pelatihan, dan banyak sekali jenis program beasiswa lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Jadi nggak cuma uang gitu. Misal teman-teman bahkan dapat beasiswa dalam bentuk uang, cari lagi beasiswa yang teman-teman belum dapat. Misalnya apa? Uang saku. Terus cari lagi apa? Misalnya mentoring dan lain sebagainya. Sehingga waktu kuliahnya bisa maksimal dengan semua program beasiswa yang teman-teman dapatkan. Itu aja 5 kesalahan persepsi banyak orang tentang program beasiswa. Jadi buat teman-teman yang mau daftar program beasiswa, bisa untuk bersiap, bisa untuk memaksimalkan waktu yang ada, dan semoga nggak salah persepsi lagi karena udah diingetin di video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.